Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bilingualiers, kembali lagi di podcast MAB Spill the Tea bersama saya Vika Istiana dan narasumber saya Kia. Halo Kia. Halo. Apa kabar nih? Ya, alhamdulillah baik-baik aja sampai sekarang. Boleh perkenalan diri nggak? Boleh. Jadi, nama saya Nur Halimatul Zakia, bisa dipanggil Kia. Saya dari 11 IPS. Nah, di sini kita akan mengulik nih, gimana sih rasanya menjadi seorang ilustrator? Nah, sebelum itu, ilustrator itu apa sih? Kalau menurut saya sendiri, ilustrator itu seniman di bidang khusus yang menuangkan imajinasinya dalam bentuk ilustrasi. Nah, kalau saya sendiri ilustrator di bidang digital nih. Karena itu saya menuangkan imajinasi saya di ilustrator digital. Jadi gitu. Nah, awal mula menjadi seorang ilustrator itu gimana ya? Awalnya karena coba-coba sih, karena hobi saya itu menggambar, saya suka menggambar. Terus itu ada info dari teman-teman buat buka jasa gambar. Jadi saya tertarik untuk menjualkan karya saya di bidang ilustrator itu Oh ya, tadi. itu berawal dari hobi ya? Ya, jadi dari hobi, terus coba-coba jadi ilustrator sih, asal-asal aja, tapi keterusan sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Terus tingkat kerumitannya nih menjadi seorang ilustrator itu apa? Kerumitannya itu di saat customer minta detail yang terlalu kecil ya, kayak misalnya kutek di kuku ataupun gaya-gaya renda di baju atau anting-anting, itu sih yang terlalu kecil-kecil, detail kecil, itu yang bikin susah dalam pengerjaannya. Terus suka dukanya nih apa aja? Sukanya itu saat pembeli itu excited dengan hasilnya ya, hasil dari karya saya. Terus itu ya karena saya suka dengan ekspresi mereka, itu jadi kesenangan pribadi sih. Ada kepuasan tersendiri. Iya, ada kepuasan tersendiri. Kalau di bidang di segi dukanya, saya agak pusing dengan manage waktu sekolah sih, karena kan kita pulangnya full day, jadi pulangnya sore, terus itu habis dari sekolah juga ada tugas-tugas, jadi saya agak terbebani dengan kegiatan ilustrator ini. Ya, pada awalnya kan kegiatan ilustrator ini ada di masa pandemi nih, jadinya kita nggak terlalu keluar rumah dan kegiatan itu terfokuskan di dalam rumah itu. Karena itu kan jadi kita gabut gitu kan. Karena itu saya coba-coba nih jadi ilustrator. Tapi karena pemerintah ini nerapin sistem PTM, ya itu saya mau nggak mau mengadaptasikan diri jadi ilustrator sampingan di PTM ini juga. Iya, waktu sekolah ya. Iya, di waktu sekolah gini. Nah, kan ini ya, berhubung kita full day, terus gimana sih caranya memanage waktu menjadi seorang ilustrator dan seorang pelajar ini? Iya, karena kita full day, jadinya kita pulang sore juga banyak kesibukan lain, kayak banyak tugas juga. Itu udah banget-bangetan ngabisin waktu, apalagi kita belum healing kan ya, belum istirahat juga, itu bener-bener habis waktunya buat itu doang ya. Kalau misalnya udah bener-bener habis waktunya buat kegiatan sekolah, itu saya memutuskan untuk hiatus dari ilustrator untuk beberapa hari ya, buat healing aja sih, buat menghilangkan stres. Kalau misalnya udah nggak terlalu sibuk dengan sekolah atau mungkin pelajaran sekolahnya yang easy going, jadinya saya memulai ilustrator lagi. Jadi tetap sekolah nomor 1 ya? Iya, jadi prioritasnya di sekolah kan, karena saya juga pelajar toh gitu. Nah, jadi seorang ilustrator ini turun-temurun atau emang pertama nih di keluarga? Ya, kalau di bidang ilustratornya sendiri, saya yang paling pertama ya. Meskipun ada ayah saya yang suka menggambar juga, tapi beliau tidak tidak menjualkan tidak menjualkan karyanya, cuman menikmati hobinya gitu. Dan ayah saya itu lebih suka di bidang semi realistik gitu ya, jadi nggak
seperti saya yang lebih suka eh, anime gitu kan, jadi kartun gitu, nggak terlalu suka yang terlihat real gitu gambarnya gitu. Nah, untuk ilustrasi ini sendiri tuh bentuk apa ya? Sketsa, anime, atau apa? Ilustrasi yang saya ambil itu di bidang digital, apa ya, anime sih ya, dari stylenya anime jadinya lebih ke kartun gitu, lebih bisa dinikmati sebagai animasi mungkin. Nah, terus ini sistem nih buat orang-orang yang mau pesen atau mau lihat nih karya-karyanya Kia, bisa lewat mana ya? Bisa di chat aku di Shopee atau Instagram, nanti bisa dicari mizek_art. Nah, nanti kita bisa diskusikan dulu maunya kayak apa, gayanya kayak apa, stylenya kayak apa. Mungkin kalau misalnya mau sedikit realistik bisa saya usahakan, tapi kembali ke itu tadi ya, saya lebih suka di bagian style anime yang lebih menjuru ke kartun gitu. Nanti kalau misalnya udah didiskusiin, nanti baru diorder. Nah, pembayarannya itu bisa pembayaran di awal atau bisa DP dulu. Jadi setengah harga dikirim ke saya, nanti baru saya proses penggambarannya. Kalau sudah selesai, baru dibayar penuh gitu. Oh, jadi harus DP dulu ya? Iya, karena kan kalau misalnya udah saya kerjain nih di awal, udah sampai titik line art, coloring, ternyata pembelinya batal untuk order di saya dan tidak jadi bayar, itu lebih menguras waktu ya gitu. Jadi mendingan kasih DP lah untuk semangat saya gitu dalam dalam mengerjakan pesanan itu. Nah, di sela-sela waktu menjadi seorang ilustrator ada nggak kayak hobi lain atau cuma ya gambar doang? Sela-sela jadi ilustrator, saya itu suka meneliti karya orang ya. Gimana sih karya orang itu lebih diminati di segi apa? Apakah itu coloringnya, apakah itu pencahayaannya yang kurang, atau stylenya yang lebih imut, atau gimana? Ternyata dari ciri khas. Ya karena itu saya lebih memprioritaskan untuk improve skill di ciri khas saya sih ya, nggak terlalu berpatokan dengan orang lain yang mungkin punya khasnya sendiri-sendiri gitu. Ya. Mungkin ada nggak apa kayak public figure yang mungkin apa ya menjadi panutan Kia dalam menjadi seorang ilustrator ini? Iya, kan saya juga suka anime ya, jadi saya suka yang cute-cute atau yang kayak anime gitu. Jadi ya stylenya saya berawal dari anime. Cuman dalam perkembangan waktunya saya nggak terlalu berpatokan dengan anime lagi. Jadi lihat gimana sih orang lain dalam menempuh ilustratornya itu gitu. Jadi public figure saya berubah-ubah dari menonton anime itu, terus itu berubah jadi manhwa, ya membaca komik di webtoon, mangatoon kayak gitu. Jadinya nggak terlalu berfokuskan pada satu titik anime gitu aja. Terus biasanya kalau Kia apa ya kekurangan inspirasi, biasanya Kia ngapain? Biasanya saya suka baca webtoon ya, scroll gitu. Selain saya menikmati alur ceritanya, saya juga melihat gimana sih sudut pandang dari gaya karakternya itu, gimana cara gambar dari sisi 3/4, 1/4, atau dalam posisi duduk seperti apa gitu. Jadi saya lebih menikmati penggambaran mereka daripada ceritanya gitu. Kan ini kan mulai menjadi seorang ilustrator kan dari pandemi kemarin ya. Ya. Mungkin kehitung nggak apa namanya berapa karya yang telah apa ya terjual gitu saat menjadi seorang ilustrator dari tahun kemarin? Udah lebih dari 30 ya. Mungkin sekitaran 30, karena kan
saya juga sering hiatus, apalagi pengerjaannya yang bisa sampai 7 hari atau 12 hari, ya tergantung rumitannya. Itu juga jadi masalah dalam pengerjaannya. Jadi totalnya cuman 30 mungkin ya kalau di total sampai sekarang. Terus paling lama pengerjaannya tuh berapa hari? Atau bahkan berbulan-bulan? Nggak sampai berbulan-bulan juga sih ya. Saya menerapkan pengerjaannya itu saya usahakan sampai 5 harian, cukup lama, paling lama sih. Paling lama 5 hari? Ya. Terus paling bentar? Paling sebentar mungkin sehari ya, tergantung kalau misalnya ada kegiatan sekolah yang nggak terlalu padat juga, jadi banyak waktu luang untuk menggambar, apalagi di saat saya nggak stres atau sedang refresh nih otak saya, jadi lebih easy going dalam menggambar itu sih. Banyak inspirasi, jadi lebih cepat pengerjaannya. Seharian udah cukup sih kalau misalnya otak saya lagi fresh gitu. Nah, pesan-pesan nih buat remaja agar menjadi pribadi yang lebih produktif lagi. Ya, pesan buat remaja saat ini biar produktif, ya kembangkan bakat kalian, hobi kalian. Kalau misalnya hobinya menyanyi gitu, bakatnya harus diarahkan menyanyi, terus diarahkan, jangan terlalu berfokuskan pada besok saya harus jadi kayak gini, jadi membuang hobi gitu. Itu lebih ke sayang sih, karena kan kalau hobi dikembangkan jadi bakat, terus itu kita kerja dari hobi, jadikannya suka gitu. Ya itu juga sih, jadi kembangkan hobi itu bisa jadi bakat kalau dikembangkan. Terus itu bakat itu nggak ada yang dilahirkan, tapi itu diasah. Jadi kalau misalnya ayahnya dokter, ibunya dokter, tapi anaknya ingin jadi seniman, itu kan nggak apa-apa. Nggak seluruh orang tua dokter harus anaknya jadi dokter, tuh nggak bisa. Jadi ya kembangkan hobi, kembangkan bakat. Nah, saya rasa cukup ya, sampai di sini aja podcastnya. Oke, pelajaran dan pesan-pesan yang bisa kita dapatkan dari podcast hari ini yaitu hobi itu tidak ada yang dilahirkan, tapi hobi itu diasah. Nah, ada tambahan lain mungkin Kak Kia? Ya, kalau misalnya mau order di saya ya bisa dicek di Shopee atau di IG Mizek_art. Nanti kita diskusikan gimana maunya, bisa dipertimbangin nih mau kayak gimana gitu ya. Ya sebelum gitu aja sih. Kalau tertarik sama karya saya bisa dicek di IG saya juga. Nanti tertera karya saya itu dari titik 0 sampai titik terbaru tersedia sampai sekarang ini ya. Oke, terima kasih Kak Kia. Iya, sama-sama. Wah, sangat inspirasi sekali ya buat remaja-remaja supaya produktif ya. Oke, cukup sekian, terima kasih dan see you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.